Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Sebelumnya kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan terkait pendekatan proses organisasi. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Saya Ciara Sakila dengan NIM 2024116 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Angelina Caroline dengan NIM 202410008. Perkenalkan, saya Axel Putra Subandono dengan NIM 20241015. Oke, izin masuk ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan terkait diagnosis issues in organizations process interventions. Nah, tujuan dari diagnosis itu mengidentifikasi masalah, peluang, dan tantangan yang muncul dalam menjalankan strategi organisasi. Nah, faktor konseptual yang mempengaruhi diagnosis sendiri itu yang pertama ada lingkungan internal dan eksternal. Nah, untuk lingkungan internal itu seperti budaya, struktur, dan sumber daya. Sedangkan lingkungan eksternal itu seperti pasar, pesaing, dan regulasi. Nah, selanjutnya ada kompleksitas. Nah, kompleksitas ini kita mendiagnosis yang mendalam. Jadi kita lebih mencari tahu masalah itu apa sih, lebih kompleks, mencari tahu permasalahan yang kompleks gitu. Terus yang ketiga ada ketergantungan sumber daya. Jadi kita nih suatu organisasi pasti kebergantungan pada pemasok, pelanggan, dan pihak eksternal lainnya yang juga relevan. Itu disebut dengan ketergantungan sumber daya. Selanjutnya ada struktur industri. Industri sendiri itu sangat kompetitif atau diatur ketat karena memiliki tantangan yang berbeda. Jadi kita nih jadi tahu gitu loh tantangan apa yang akan kita hadapi ke depannya. Otomatis juga tantangan yang kita hadapi itu cukup berbeda-beda ya, nggak mungkin sama-sama terus. Terus praktisi OD atau organizational development perlu memahami tekanan internal dan eksternal untuk bisa intervensi yang tepat. Nah, peran praktisi OD itu pertama memahami tekanan eksternal dan internal. Yang kedua, menggunakan data diagnostik yang akurat untuk mengidentifikasi masalah inti. Yang ketiga, merancang intervensi yang sesuai dengan konteks organisasi. Okay, next, Axel. Nah, selanjutnya aku ngejelasin Organization Confrontation Meeting atau OCM. Nah, ini merupakan salah satu metode intervensi untuk mengumpulkan sumber daya organisasi untuk mengidentifikasi masalah, menetapkan prioritas, dan merancang tindakan. Nah, tujuan adanya metode intervensi yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah utama organisasi dan membangun komitmen tindakan. Selanjutnya ada proses untuk melaksanakan OCM atau Organization Confrontation Meeting. Yang pertama, kumpulkan semua yang terlibat. Jadi kita mengumpulkan semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan OCM ini. Terus yang kedua, bagi jadi kelompok kecil. Jadi kayak setiap divisi itu dibagi-bagi. Jadi mereka tuh ada kayak divisi pemasaran, divisi yang bagian gitulah. Terus yang ketiga ada identifikasi masalah. Jadi setiap divisi itu mencari masalah-masalah mereka tuh apa aja. Terus keempat, pengelompokan berbagi hasil. Yang keempat ada kelompok berbagi hasil. Jadi semua divisi itu mereka bertemu kembali lalu berbagi hasil apa aja sih masalah-masalah mereka ini. Terus yang kelima, membuat daftar masalah utama. Jadi mencari tahu masalah utama di setiap divisi mereka. Terus yang keenam ada prioritaskan masalah. Jadi mencari masalah utamanya yang tadi itu. Jadi kita memprioritaskan masalah utama. Terus yang ketujuh, membuat rencana aksi dan kapan menindaklanjuti. Jadi kita membuat rencana lalu menindaklanjuti masalah tersebut. Next, Zil. Nah, selanjutnya ada case terkait workout meeting. Nah, di sini ini asal usulnya itu diciptakan oleh Jack Welch di General Electric sebagai cara untuk memotong birokrasi, memberdayakan karyawan, dan mempercepat pengambilan keputusan. Nah, untuk tujuannya itu yang pertama
Tujuannya tuh yang pertama mengurangi proses yang tidak perlu, yang kedua meningkatkan produktivitas, dan yang ketiga menciptakan budaya yang lebih terbuka dan responsif terhadap perubahan. Terus prosesnya tuh mereka melakukan proses yang pertama ada wawancara awal. Jadi manajer tuh diwawancari untuk mengidentifikasi masalah-masalah utama yang mereka hadapi. Terus yang kedua pertemuan workout. Jadi tim lintas fungsi seperti karyawan dari berbagai departemen dan level bertemu selama beberapa hari. Biasanya itu 3-5 hari mereka bertemu. Terus selanjutnya ada analisis. Jadi tim menganalisis masalah-masalah tersebut dan mengembangkan solusi yang lebih konkret. Terus selanjutnya mereka mempresentasikan ke manajer senior. Jadi tim itu mempresentasikan solusi yang mereka dapati mempresentasikan kepada manajer senior yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Selanjutnya manajer seniornya harus langsung membuat keputusan di tempat. Jadi manajer senior itu harus membuat keputusan iya, tidak, atau mereka harus revisi. Nah, keputusan langsung ini adalah salah satu kunci dari workout untuk menghindari adanya penundaan dan birokrasi. Dan yang terakhir ini ada implementasi. Nah, mereka nih udah mendapat solusi yang sudah disetujui segera diimplementasikan. Jadi segera ditindaklanjuti di depan. Nah, contohnya seperti yang di depan ini ada General Electrical Medical System Business. Nah, selain itu juga ada mereka ini berfokus pada layer manajemen dan continuous improvement seperti Toyota atau perusahaan manufaktur lainnya. Tujuannya itu adalah untuk memberdayakan karyawan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan dalam proses kerja. Nah, untuk kesimpulan dari kedua metode yang pertama organization confrontation meeting dan workout meeting. Nah, mereka ini berdua adalah alat yang ampuh untuk perubahan organisasi, tetapi mereka paling efektif ketika digunakan dalam situasi yang tepat dan dengan perencanaan yang matang. Organization confrontation meeting lebih cocok untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah secara luas, sementara workout meeting lebih fokus pada pengembangan dan implementasi solusi yang cepat dan konkret. Oke, selanjutnya next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Angelina Caroline. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang intervensi hubungan antar kelompok. Jadi di hubungan ini ada 2 intervensi OD. Yang pertama itu ada kelompok mikrosmos dan resolusi konflik, yang dimana mereka ini menggunakan anggota dari beberapa kelompok untuk membantu memecahkan masalah di seluruh organisasi. Jadi masalah antar kelompok ini akan dieksplorasi dalam konteks dan kemudian solusi diterapkan dalam organisasi yang lebih besar. Nah, jadi resolusi konflik antar kelompok ini membantu 2 kelompok menyelesaikan hubungan yang tidak berfungsi dan mereka melakukan secara bersama-sama dan melakukan pendekatan untuk membantu peningkatan proses antar kelompok dan mengarah pada efektivitas organisasi. Next. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kelompok mikrosmos. Kelompok mikrosmos ini bekerja melalui proses paralel, yaitu proses alam bawah sadarnya mereka. Jadi perubahan yang terjadi pada individu ketika 2 atau lebih kelompok berinteraksi. Nah, selain untuk mengatasi masalah desain organisasi dan budaya, kelompok mikrosmos ini telah menggunakan untuk memecahkan masalah komunikasi mereka. Jadi memfasilitasi integrasi merger, mengeksplorasi keragaman masalah, memperlancar transisi, dan mengatasi disfungsi politik. Next. Nah, selanjutnya di sini ada proses penggunaan kelompok mikrosmos untuk mengatasi masalah di seluruh organisasi yang melibatkan 5 langkah berikut. Yang pertama ada identifikasi masalah, kumpulkan kelompok, memberikan pelatihan kelompok, atasi masalah, dan membubarkan kelompok. Di sini yang pertama ada identifikasi masalah. Jadi langkah ini melibatkan pencarian masalah di seluruh sistem yang perlu mereka tangani. Selanjutnya kumpulkan kelompok. Kumpulkan kelompok ini adalah setelah mereka melakukan masalah yang sudah diidentifikasi, maka kelompok mikrosmos ini dapat terbentuk. Nah, dapat terbentuknya itu lalu mereka mengumpulkan kelompok. Nah, yang ketiga ada memberikan pelatihan kelompok. Maksudnya ini adalah setelah kelompok mikrosmos sudah terbentuk, mereka akan melakukan pelatihan yang diberikan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan kelompok mereka. Yang dimana intervensi itu akan melakukan pembangunan
bangunan tim yang sesuai dengan mereka. Yang keempat, ada atasi masalah yang dimana langkah ini melibatkan penyelesaian masalah dalam penerapan solusi kelompok mereka. Yang terakhir, ada membubarkan kelompok. Jadi, pembubaran kelompok ini dilakukan setelah kelompok Microsmos ini sudah berhasil mengimplementasikan perubahan mereka. Setelah sudah diimplementasi, mereka dapat membubarkan kelompok mereka. Next. Nah, selanjutnya ini ada hasil kelompok Microsmos. Jadi, intervensi kelompok Microsmos ini berasal dari sebuah teori hubungan antar kelompok yang dimana mereka kembangkan oleh Alderfer yang telah menerapkan pada masalah komunikasi dan hubungan ras. Nah, kelompok Microsmos inilah yang membahas masalah komunikasinya mereka, yang dimana mereka ini bisa meningkatkan cara untuk mengembangkan lowongan pekerjaan, mengembangkan karir, dan program promosi, serta melakukan orientasi masalah karyawan baru mereka. Next. Nah, selanjutnya di sini ada menyelesaikan konflik antar kelompok. Nah, konflik antar kelompok ini bukanlah hal yang baik atau buruk bagi mereka. Jadi, beberapa kasus ini konflik antar departemen diperlukan dan diproduktif untuk organisasi mereka. Setelah itu, dua atau lebih kelompok yang mereka ini dapat terpolarisasi dan konflik yang berkelanjutan agar mengakibatkan perkembangan sikap defensif dan negatif stereotip kelompok lain. Next. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan aplikasi. Yang pertama adalah konsultan eksternal dari kedua kelompok. Jadi mereka akan melakukan pertemuan dan mereka akan melakukan eksternal dari kedua kelompok. Setelah itu yang kedua ini waktu ini adalah sangat penting bagi mereka untuk melakukan pertemuan dan lain-lain. Yang ketiga ada konsultan seperti yang pertama. Yang keempat ada kedua kelompok yang dimana mereka ditempatkan di ruangan terpisah dan diminta untuk menuliskan jawaban mereka atas 3 pertanyaan tersebut. Jadi mereka akan dikumpulkan lalu akan diberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah mereka kumpulkan. Setelah itu mereka berkumpul lagi. Setelah mereka berkumpul, tugas kedua akan dilaksanakan setelah perkumpulan itu sudah terjadi. Dan yang ketujuh, ada kedua kelompok ini bertemu untuk berbagi perbedaan-perbedaan yang sudah teridentifikasi oleh kelompok mereka. Setelah itu, kedua kelompok ini akan diminta untuk mengembangkan rencana tindakan khusus yang sudah mereka identifikasi sebelum mereka bertemu ini. Setelah itu, mereka akan melakukan pertemuan lagi. Setelah mereka sudah melakukan pertemuan, maka semua proses yang sudah di tahap-tahap dari 1 sampai ke 9 ini akan mereka ditindaklanjutkan dan akan dijadwalkan. Next. Nah, di sini ada contoh study case Improving Intergroup Relationship in Johnson & Johnson Drug Evaluation Department. Ini tuh maksudnya adalah study case meningkatkan hubungan antar kelompok di Johnson dan Departemen Evaluasi Obat Johnson. Nah, tujuan study case ini itu adalah si perusahaan ini menyediakan produk untuk layanan yang bermutu tinggi dan berlandaskan ilmiah untuk membantu menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup para si pasiennya ini. Jadi istilahnya tuh mereka berdua ini collab gitu, melakukan kerjasama antar kelompok yang saling menguntungkan. Dan ini contoh study case-nya. Next. Nah, setelah itu hasil intervensi konflik antar kelompoknya. Setelah yang udah aku jelaskan dari slide yang tentang resolusi konflik, ini adalah hasil yang dimana mereka sudah melakukan pertemuan yang udah dilaksanakan itu, maka di hasil akhirnya ini mereka akan menemukan perubahan sikap, menemukan persepsi yang lebih baik atau tidak, terus akan menemukan kepercayaan yang meningkat dan berkurangnya stereotip selain hasil operasional yang lebih baik. Jadi hasil ini adalah hasil akhirnya dari pertemuan mereka yang sudah mereka laksanakan sebelumnya. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Axel. Oke teman-teman, aku izin masuk ya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang large group intervention. Coba kita bayangin nih, jika kalian itu sebuah bagian dari perusahaan yang gede gitu kan. Baru ada masalah kinerja gitu. Kinerja menurun terus tim sejalan. Ya, jawabannya apa? Ya, large group intervention ini. Jadi metode ini tuh bisa mengubah organisasi dalam hitungan hari. Kedengaran keren? Pastilah. Nah, hari ini kita akan ngebahas bagaimana cara perusahaan gede itu seperti Boeing, Microsoft, serta Toyota itu menggunakan strategi ini agar tetap jadi yang terdepan. Kita bahas dulu deh apa itu. Jadi simpelnya itu cara sebuah perusahaan itu menyelesaikan masalah besar gitu dengan melibatkan banyak orang dalam satu pertemuan. Jadi kayak rapat gede lah, rapat besar gitu ya. Coba bayangin kayak rapat besar nih yang isinya tuh bukan cuman tempat ngobrol-ngobrol doang, ngobrol ngalor ngidul gitu. Tapi benar-benar menghasilkan solusi konkret untuk masa depan organisasi kan keren jadinya. Baru yang dilibatkan kan semua pihak. Nah, tujuan utamanya itu ya untuk mengumpulkan semua pemangku penting yang ada di satu ruangan gitu. Terus menghasilkan solusi inovasi yang cepat serta menyatukan berbagai perspektif karena kan isinya bukan cuman
petinggi doang, tapi juga ada karyawan. Nah ini bahkan ada banyak metode umumnya ya dalam large group intervention ini. Ini yang umumnya lah ininya. Ada search conference, terus ada open space technology, ada appreciate inquiry, terus ada real time strategy change, ada consensus conference. Nah kita next. Nah, ini ada prosesnya ya, proses pelaksanaan last group intervention. Nah kita bayangin lagi nih, seandainya nih kan kita bikin pertemuan besar nih. Nah apa aja yang harus kita lakuin ya, ini tiga ini ya, tiga hal ini. Yang pertama ya persiapan pertemuan, yang kedua ada pelaksanaan pertemuan, yang ketiga ya menindaklanjuti hasil pertemuan, kayak evaluasi jadinya. Yang pertama kita akan bahas tentang mempersiapkan pertemuan. Di mana mempersiapkan pertemuan ini isinya ya tim-tim perancang gitu, tim perancang sama mikrokosmos tadi yang dibentuk dari praktisi OD sama anggota organisasi, yang dimana ada 4 elemen kuncinya, yaitu tema yang menarik karena kan organisasi organisasi kita ini mau dibawa kemana, terus ada peserta yang beragam karena bukan cuma atasan doang tapi juga ada karyawan, bahkan ada pelanggan dan mitra bisnis juga. Nah yang ketiga ada tugas yang relevan karena diskusi sendiri kan harus terarah. Yang keempat ada tindak lanjut yang jelas, di mana diskusi ini kan bukan cuma seru-seruan doang tapi juga harus ada hasil hasil nyata gitu, hasil hasil konkret lah. Ya bayangin aja lah kayak event besar tapi tujuannya untuk menyelamatkan suatu perusahaan. Yang kedua ada pelaksanaan rapat, di mana ya ini sudah terjadi itu rapat ya, rapat sudah berjalan. Ada 3 metode utamanya, di mana yang pertama ada metode sistem terbuka, jadi kayak analisis lingkungan eksternal dulu sama strategis organisasi suatu suatu perusahaan. Terus ada metode ruang terbuka, yaitu pesertanya itu menentukan topik diskusi sendiri gitu. Jadi mereka tuh kayak mau diskusikan apa, ayo kita diskusikan. Terus ada metode positif, ini fokus ke kekuatan organisasi gitu, kayak apa yang membuat organisasi itu berbeda lah dengan organisasi lain. Terus ya karena ada metode utamanya juga, ada metode gininya, pasti juga tantangan utamanya. Jadi tantangan utamanya itu ada 4. Yang pertama adalah voice, yaitu karena semua ingin bicara, tapi kan waktunya pasti terbatas. Ya itu dilemanya yang pertama. Yang kedua ada dilema struktur. Ini tuh kayak contohnya tuh kayak ini rapat mau dibawa formal atau mau dibawa santai. Yang kedua ada ego trick sama ego trick dilema. Jadi itu jangan sampai pas kita ngelakuin hal ini atau ngelakuin rapat ini cuma satu kelompok aja yang dominasi, karena kan banyak orang tuh sampai 100 orang loh yang pasti kan nggak mungkin kayak kita ngebiarin satu kelompok aja yang mendominasi. Terus ada dilema of emotional contagion, itu kita tuh harus bisa mengelola semua emosi. Kita tuh harus bisa mengelola semua emosi peserta lah intinya ya. Oke ya kawan-kawan. Nah, jadi kayak kita tuh butuh keseimbangan lah. Kita butuh keseimbangan lah, kayak keseimbangan untuk antar struktur yang jelas gitu dan fleksibilitas. Terus yang terakhir nih ada menindaklanjuti hasil organisasi, hasil pertemuan ya. Jadi karena hasil itu kan kayak komunikasi hasil ke seluruh organisasi, terus pihak pastikan itu ada komitmen dari semua pihak gitu. Pastikan ada komitmen dari semua pihak, terus ya struktur proses yang jelas sama perubahan tuh agar berjalan dengan sesuai lancar. Jadi karena kan tanpa tindak lanjut pasti pertemuan ini cuma kayak drama meeting aja, kayak drama Korea doang kan. Nah, yang terakhir tuh ada hasilnya ya, dari hasil dari large group intervention tuh. Nah, ini beneran kayak misalnya nih ada yang nanya, jadi beneran efektif nggak ini? Ya hasil ini result of large organization tuh sendiri udah dipakai sama grup-grup besar ya. Contohnya kayak Asset Assurance, terus Hardware Page, Toyota juga, Boeing, Microsoft, Motorola sama Matriot. Nah, ada banyak lagi kayak organisasi nirlaba pemerintah kayak Save Children sama World Vision. Terus ada ini juga diterapkan di banyak negara ya kayak Pakistan, Afrika Selatan, Cina dan lain-lain. Nah, manfaat utamanya itu meningkatkan keterlibatan karyawan karena kan mereka juga sebagai karyawan punya hak untuk berbicara. Terus mempercepat pengambilan keputusan karena kan banyak yang ngomong gitu, banyak yang berpendapat sama implementasi strateginya itu pasti tinggi. Terus meningkatkan rasa kebersamaan juga sama kolaborasi karena kan ya seperti tadi lagi yang isinya juga banyak gitu. Terus mengurangi turnover lah. Jadi kita tuh karena pendapatnya banyak jadi kita tahu gitu arahnya mau kemana. Ya contoh kasusnya ada di Allegiant Health lah. Jadi mereka tuh gunakan decision accelerator gitu untuk merancang strateginya, strategi layanan kesehatannya. Ya itu saja sih dari kelompok kami. Eh, Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Selamat tidur kawan.